Di sini saya akan mempresentasikan makalah perkenalan diri dengan menggunakan teori Johari Window. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Johari Window atau jendela Johari adalah sebuah teknik yang bisa kita gunakan untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Tahapan ini bisa membantu kita untuk mengenali dan memahami diri kita sendiri. Ada beberapa sudut pandang yang perlu diperhatikan, yaitu sudut pandang dari diri kita sendiri dan sudut pandang dari orang lain. Ada 4 kondisi yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, open area atau open self adalah kondisi yang diketahui oleh diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, blind spot atau blind self adalah titik buta kita. Apa hal-hal yang selama ini tidak diketahui atau kita abaikan tetapi dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga adalah hidden area. Hidden self adalah kondisi di mana sesuatu yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Yang keempat adalah unknown self, adalah kondisi yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Karena kita sendiri tidak paham, orang lain pun tidak paham. Selanjutnya bab 2. Bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang kepribadian saya sendiri dan penilaian orang lain. Yang pertama ada open area. Saya adalah seorang yang penuh ketajaman intuisi dan emosi yang mendalam. Orang-orang mungkin merasa terpikat oleh aura misterius saya atau terpesona oleh kemampuan saya yang membaca situasi dengan cepat. Saya cenderung menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi tantangan, serta memancarkan kekuatan yang kuat kepada orang di sekitar saya. Area terbuka saya mencakup kemampuan saya dalam berkomunikasi yang baik dan terbuka kepada orang lain. Saya senang berinteraksi dengan beragam orang dan membangun hubungan yang positif. Yang kedua adalah pendengar yang baik. Sebagai pendengar yang baik, saya memperluas area terbuka saya dengan mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati terhadap orang lain. Saya memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara dan merasa didengar. Yang ketiga adalah bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Kemampuan saya untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang menunjukkan fleksibilitas dalam area terbuka saya. Selanjutnya ada blind area atau titik buta. Di balik keberanian dan ketegasan yang terlihat, saya juga memiliki lapisan-lapisan emosional yang dalam dan kompleks. Seringkali saya merasa terhubung secara mendalam dengan emosi saya sendiri dan emosi orang lain. Namun, ada bagian dari diri saya yang saya pertahankan, bahkan dari orang-orang terdekat. Saya mungkin menahan diri untuk membuka diri sepenuhnya karena takut terluka atau kehilangan kendali atas situasi. Area buta saya mencakup aspek-aspek dari diri saya sendiri yang mungkin tidak
saya sadari sepenuhnya, tetapi dapat diamati oleh orang lain. Kedua, optimis. Orang lain mungkin memperhatikan bahwa saya cenderung optimis dalam berbagai situasi, meskipun saya tidak menyadari betapa optimisnya saya. Hal ini terlihat oleh orang lain melalui cara saya menyikapi tantangan dan kesempatan dengan keyakinan dan harapan yang tinggi. Ketiga, kuat. Kemampuan saya untuk tetap kuat di tengah-tengah tekanan atau kesulitan adalah sebuah karakteristik yang mungkin terlihat oleh orang lain, tetapi mungkin saya tidak menyadarinya sepenuhnya. Saya mungkin cenderung menunjukkan ketabahan dan keberanian tanpa menyadari seberapa kuatnya dampak pada orang di sekitar saya. Keempat, spontan. Orang lain mungkin melihat bahwa saya memiliki sifat spontanitas yang kuat dalam tindakan dan keputusan saya. Namun, saya mungkin tidak menyadari seberapa sering saya bertindak secara spontan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya dengan cermat. Kelima, keras kepala. Sifat keras kepala saya mungkin terlihat oleh orang lain, tetapi saya mungkin tidak menyadari betapa seringnya saya mempertahankan pendapat atau sikap saya tanpa fleksibilitas. Ini bisa menjadi sebuah titik buta bagi saya dalam memahami bagaimana sikap keras kepala saya mempengaruhi interaksi dengan orang lain. Selanjutnya ada hidden area. Yang pertama, saya menyadari bahwa ada aspek dari diri saya yang mungkin tidak saya sadari sepenuhnya, yang mungkin mempengaruhi cara berinteraksi saya dengan orang lain. Terkadang, saya mungkin tidak menyadari dampak emosional atau perilaku saya kepada orang lain di sekitar saya. Area tersembunyi. Saya mencakup aspek-aspek dari diri saya sendiri yang saya tahu dan saya sadari, tetapi saya pilih untuk tidak membagikannya kepada orang lain. Ini adalah aspek-aspek yang saya pertahankan atau sembunyikan dari pandangan publik. Yang kedua, ada realistis. Saya mungkin memiliki pandangan yang realistis terhadap kehidupan dan situasi yang saya hadapi. Namun, saya cenderung mempertahankan pandangan ini untuk diri saya sendiri dan tidak selalu mengungkapkan kepada orang lain. Ini adalah salah satu aspek dari diri saya yang saya pertahankan dalam area tersembunyi saya. Yang ketiga, cuek. Orang mungkin melihat saya sebagai seseorang yang cuek atau tidak terlalu terpengaruh oleh situasi di sekitar saya. Saya mungkin memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terganggu oleh tekanan atau drama yang terjadi. Tetapi ini mungkin tidak selalu saya ungkapkan secara terbuka kepada orang lain. Terakhir ada unknown self. Mungkin ada potensi yang belum saya sadari sepenuhnya atau keterampilan yang belum saya kembangkan dengan baik. Ini adalah area di mana saya selalu mencari kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya bab 3, penutup. Kesimpulan dari semuanya, melalui pemahaman tentang 4 kuadran jendela Johari ini, saya dapat terus menjelajahi dan memahami diri saya sendiri. Saya percaya bahwa dengan menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan introspeksi, saya dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik.